Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bertemu kembali belajar walaupun dengan kondisi yang terbatas. Kita karena masih dalam kondisi pandemi, kita belajar melalui daring ya. Untuk kali ini saya jelaskan melalui via video. Nah, kita langsung saja. Kita lanjutkan dari bab selanjutnya, yakni bab tentang nikah ini ya. Di sini kita terangkan akan kita pelajari cara memilih pasangan. Nah, di sini memilih pasangan itu yang pertama kita lihat asasi dari segi pokok. Kemudian ada yang dari segi manusiawi. Kalau yang asasi bagaimana? Lihat dari kualitas agama, ini penting. Agamanya harus lebih diutamakan. Gitu ya. Artinya begini, kalau misalkan kita itu menikah dengan orang yang agamanya tidak begitu tekun, Tuhan saja dia tinggalkan, apalagi dirimu, itu kalau cari istilah guyonnya seperti itu. Kemudian yang manusiawi, kita lihat dari keturunannya bagaimana. Kemudian apakah orang keturunan dari orang baik-baik atau orang jahat-jahat, nah, ini harus kita pertimbangkan. Kemudian dari segi kecantikan, yang perempuan berarti anggapannya ya ini gantengnya ya, cakapannya, ini harus dipertimbangkan. Tuh, kemudian hartanya juga harus dipertimbangkan. Kalau misalkan orang menikah karena tujuannya dicari hartanya, lah ini salah ya. Tapi harta ini hanya salah satu kebutuhan yang sekunder lah ya. Ya kita harus pertimbangkan juga hartanya. Kemudian dari segi taktik gitu ya, atau istilahnya dari segi taktik kita lihat kesuburannya. Bagi laki-laki, nikahilah wanita yang subur gitu ya. Karena Nabi begini, nikahilah wanita yang subur, karena kelak di hari kiamat aku akan banyak-banyakan umat dengan nabi-nabi yang lain. Makanya nikahilah yang sekiranya subur ya. Kalau misalnya kita tahu wanita punya penyakit sehingga dia tidak bisa hamil, lah ini harus dipertimbangkan. Kemudian kesetaraan, dari segi kesetaraan kita lihat kita setara enggak dengan dia. Artinya setara dari segi kedudukan jabatan. Misalkan kita hanya orang biasa, ternyata pasangannya orang yang berkaliber kelas dunia, lah ini kan nggak setara, nanti bisa terjadi. Biasanya kalau tidak setara itu ya akhirnya sering ditindas gitu ya. Misalkan yang perempuan orang sangat kaya raya, yang laki hanya orang miskin, biasanya nanti sering laki-laki sering ditindas. Ini ya itu nggak mesti juga ya. Tapi ini harus kita pertimbangkan kesetaraan. Kemudian dari segi kesehatan, kita harus lihat kesehatannya bagaimana pasangan yang kita cari. Kalau misalkan orangnya sering sakit-sakitan, nah ini ya juga harus kita pertimbangkan. Kalau ngobati terus, kita sering keluar uang banyak, itu kan. Kemudian kesetaraan ini yang kita lihat apanya? Ilmunya. Kalau kita ilmunya itu 60, ya carinya yang 60. Kalau kita ilmunya aja 40, 30, pengennya yang 90 lah, ini yang berat ini ya. Kemudian dari segi budaya, kan kita Indonesia dari beberapa suku, beberapa budaya, sehingganya kita lihat budayanya bagaimana. Kalau punya budaya yang bertentangan dengan kita, lah ini patut dipertimbangkan juga. Kemudian dari segi status, lajang atau janda atau macam-macam ya, kita pertimbangkan. Makanya kalau bisa menikahi yang laki-laki menikahi yang perawan, yang perempuan menikahi yang masih benar-benar bujang ya. Kemudian harta tadi sama ya. Kemudian lifestyle, gaya hidupnya bagaimana gitu, sehingga harus kita pertimbangkan. Kalau memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan kita, atau kita tidak cocok dengan gaya hidupnya, ya ini dipertimbangkan lagi. Kemudian bahas mahram. Mahram ini adalah orang-orang yang wajib orang-orang yang haram dinikah ya.
Nah, dalam hal ini ada yang mahram selamanya, ada yang kesempatan sementara. Sementara ini yang selamanya ini maksudnya yang saudara-saudara ya, kayak adik, itu selamanya haram dinikah. Yang sifatnya sementara artinya bukan keluarga, atau mungkin ya keluarga tapi ada keluarga yang seperti minggu lalu yang saya jelaskan, ada orang-orang yang sepupu, seperti sepupu itu bukan mahram ya, jadi boleh dinikah. Nah, selamanya itu boleh terlihat aurat kecilnya. Aurat kecil ya, bukan aurat besar. Aurat kecil itu diantaranya seperti rambut ya, walaupun rambut ini masih khilaf ulama, bertentangan. Ada yang mengatakan rambut itu aurat, ada yang mengatakan bukan aurat. Yang jelas aurat kecil ini boleh terlihat kalau sama saudara sendiri, yang orang yang haram dinikah. Kemudian apalagi boleh bersentuhan, artinya kalau kita bersentuhan dengan orang yang haram dinikah itu pun wudhu tidak batal, maka boleh bersentuhan. Kemudian boleh berkholwat, berduaan, artinya berduaan di sini kan mesti kalau sama saudara pasti saya yakin ada tujuan, bukan karena ingin apa-apa kan. Apalagi sama adiknya itu tidak apa-apa, boleh berkholwat. Kemudian boleh bepergian dengan saudaranya sendiri, dengan adiknya sendiri, atau dengan kakaknya sendiri. Kemudian yang sementara ini haram terlihat aurat kecilnya. Aurat kecilnya aja terlihat aja haram, apalagi melihat aurat besarnya. Ini kan harus dijaga itu ya. Kalau yang bukan sama mahramnya jangan sampai terlihat auratnya. Kemudian haram bersentuhan, artinya sentuhan sama orang yang haram dinikah aja, artinya yang boleh dinikah ya, yang boleh dinikah di orang lain, ini kita bersentuhan tuh wudhunya batal. Kemudian haram berkholwat, ini nggak boleh berduaan. Kalau bukan saudara, bukan orang yang haram dinikah, tidak boleh berkholwat. Kemudian haram bepergian gitu ya, sama kayak berkholwat. Kemudian mahram yang selamanya ini siapa saja, orang-orang yang dari segi nasab, adik, bibi, paman, cucu, ini nasab, nggak boleh dinikah. Ada yang dari segi pernikahan, mungkin dengan adiknya istri atau dengan ibu mertua. Ini kan kita jadi dengan ibu mertua jadi mahram, orang yang haram dinikah gara-gara kita menikahi itu anaknya ya. Kita menikahi anaknya sehingganya mertuanya juga jadi haram dinikah. Ini dari segi pernikahan. Kemudian dari segi penyusuan, ini ada kita, walaupun misalkan kita punya saudara sesusuan, ini bukan saudara kandung, bukan siapa-siapa, tapi karena pernah ikut disusui oleh ibu kita, maka itu juga menjadi saudara kita, saudara sepersusuan, sehingganya kita haram menikah dengan saudara sepersusuan ini, walaupun dia dari segi nasab bukan siapa-siapa gitu ya. Nah, kita lihat dari ilustrasi ini, dari tabel ini, kita mahram karena nasab di antara laki-laki dan siapa? Dengan ibu mahram, haram dinikah, dan anak perempuan haram dinikah. Kemudian ayah haram dinikah, saudara, saudarinya, kakak adiknya haram dinikah gitu ya. Kalau dengan ayah ini misalkan ya, yang di sini kita anggap di sini perempuan gitu ya, menikahi ayahnya tidak boleh. Kemudian bibi, ayah, adiknya ayah atau kakaknya ayah atau adiknya ibu, terus kemudian istrinya atau suaminya bibi gitu ya, aman. Kemudian keponakan haram dinikah, anaknya saudara kita, anaknya kakak atau anaknya adik, ini namanya kita anggap keponakan, haram dinikah. Kemudian mahram karena pernikahan, seperti apa? Misalkan kata kita menikahi, punya anak istri, maka istri yang kita nikahi, perempuan yang kita nikahi, maka secara otomatis mertua kita juga jadi haram dinikah gara-gara kita menikahi anaknya tadi kan. Gitu. Kemudian anak tirinya, kalau misalkan sang istri ini punya anak, misalkan ini janda punya anak, berarti anak kita anggap anak tiri, maka kita tidak boleh menikahi anak tiri ini. Kemudian ayah, kita anggap misalkan di sini perempuan, kita tidak boleh menikahi ayah mertua gitu ya. Kemudian istrinya ayah tidak boleh gitu ya, istrinya ayah. Misalkan di sini ini kita
Kemudian ini ayah, kemudian ini ayah punya istri tapi bukan ibu kandung ya, mungkin ayah habis menikah lagi gitu misalkan, maka kita haram menikahi istrinya ayah ini. Anak laki-laki kemudian dengan istrinya anak, ini misalnya anak kita punya anak kemudian dia punya istri, maka kita tidak boleh menikahi istrinya anak ini, mantu berarti kan, menantu. Kemudian dari segi penyusuan, nah ini kita lihat, nah ini skemanya. Misalkan ini kita di sini, ini saudara sepersusuan, yang putus-putus ini karena sepersusuan ya, yang sepersusuan, maka kita haram menikah dengan ini ibu yang menyusui, haram menikah dengan adiknya ibu, suaminya ibu ya boleh, ibunya ibu berarti nenek kita anggapnya kan, dan suami ini punya ibu juga, ini nggak boleh dinikah juga. Saudaranya ini, saudara suami dari ibunya ini nggak boleh juga. Anak perempuan anak kandungnya ibu nggak boleh kita nikahi karena ini saudara sepersusuan gitu ya, nggak boleh. Kemudian syarat penyusuan itu diantaranya adalah masuk ke perut, yakin, kita harus yakin masuk ke perut. Kalau misalkan nggak dimasukin ke perut, maka ya nggak masuk syarat. Nyusu tapi dilepeh terus, nggak masuk gitu. Kemudian sampai kenyang, artinya kemudian minimal 5 kali isapan. Artinya kalau sudah 5 kali isapan maka sudah menjadi kategori saudara sepersusuan. Kemudian maksimal 2 tahun. Jadi kalau misalkan sudah 2 tahun lebih, 3 tahun, 4 tahun menyusui, maka sudah tidak bisa kita anggap saudara sepersusuan karena sudah 2 tahun lebih. Jadi syaratnya masih 2 tahun ke bawah. Kalau 2 tahun ke bawah menyusui, maka nanti menjadi saudara sepersusuan, sehingga kita nanti tidak boleh menikahi dia kelaknya. Kemudian rukun nikah di sini diantaranya adalah adanya wali, ya jelas ya harus ada. Kemudian 2 saksi harus ada. Kemudian ijab kabul ini harus ada. Namanya rukun itu semua harus terpenuhi. Satu aja nggak ada nggak sah. Kemudian apa lagi? Adanya suami ya, yang perempuan mau nikah suaminya nggak ada, ya lucu. Kemudian ada istri, calon istri mau nikah istrinya nggak ada, ya mau nikahi siapa? Gitu. Nah dari wali syaratnya apa? Agamanya Islam, ya agamanya Islam, balik. Makanya kalau kita punya, nggak boleh adik masih 5 tahun jadiin wali, nggak boleh, nggak sah, harus sudah balik, berakal, artinya tidak gila ya, tidak gila, harus bisa jadi wali. Misalkan wali kita itu hilang akal, cari yang lain, entah itu paman atau nenek atau kakek gitu ya. Kemudian merdeka, artinya tidak dipaksa. Jadi wali harus benar-benar merdeka, tidak dipaksa. Kalau dipaksa berarti ini rukunnya belum, syarat menjadi wali belum tepat gitu ya. Kemudian syarat wali diantaranya adalah ini tambahan dari Imam Syafi'i ya, harus laki-laki, saksi harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Kemudian tidak dipaksa, artinya diminta tapi tidak dipaksa. Kemudian yang ketiga, saksi tidak sedang ihram, tidak dalam kondisi sedang proses haji. Kemudian tidak cacat penglihatannya, artinya harus sehat, minimal sehat matanya, karena yang akan menyaksikan prosesi pernikahan itu kan, sehingga harus sehat penglihatannya gitu. Nah kemudian ini susunan wali, misalkan ayah, yang pertama adalah ayah. Kalau ayah nggak ada, ayahnya ayah, kakek gitu kan. Kakek nggak ada, seterusnya. Oh nggak ada lagi bagaimana? Saudara laki-laki yang seayah atau seibu, paman ya. Kalau misalkan nggak ada lagi bagaimana? Saudara laki-laki yang seayah, ya seayah, tapi tidak seibu, tapi hanya seayah saja. Kalau yang ini kan saudara laki-laki seayah seibu. Kalau ini saudara laki-laki hanya seayah. Nah, gitu. Saudara laki-laki seayah nggak ada bagaimana? Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu. Berarti ponaan berarti kan ya. Ponaan laki-laki yang dari saudara seayah seibu. Nggak ada lagi bagaimana?
anak laki-laki saudara laki-laki seayah, ponakan tapi dari saudara laki-laki yang seayah. Nggak ada lagi bagaimana saudara laki-laki ayah yang seayah dan seibu dengan ayah, gitu ya. Ini juga nggak ada bagaimana terus ini ya, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Terus anak laki-laki saudara laki-lakinya ayah yang seayah dan seibu dengan ayah. Ini pahami sendirilah ya. Ini kalau dijelentrekkan ini panjang. Intinya ini anak laki-laki saudara laki-lakinya ayah yang seayah dengan ayah. Gitu ya, pahami. Jadi dan ini nggak boleh langsung misalkan kita langsung ambil ke anak laki-laki saudara laki-lakinya ayah yang seayah dengan ayah, ini nggak boleh. Kalau di sini ada, makanya selagi ada ayah tidak boleh kakek, gitu ya, paham ya. Kalau ada ayah nggak boleh kakek, atau kalau misalnya ada ayah tapi tidak masuk syarat kriteria jadi wali, maka kakek, gitu ya. Kakek nggak ada seterusnya, atau maka nggak boleh langsung diantara bawah-bawahnya ini kalau di atasnya ada. Lanjut, sunnah nikah itu diantaranya adalah tidak poligami ya. Poligami itu sunnahnya tidak poligami lah yang laki-laki ya, kasihan yang perempuan. Kemudian nikah di bulan Syawal ya, makanya kita lihat kalau bulan Syawal biasanya rame kondangan ya. Kemudian sunnahnya lagi di masjid, masa nikahnya di masjid bagusnya. Kemudian hari Jumat, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan hari Jumat sore ba'da asar, gitu ya. Kemudian sunnahnya lagi adalah melihat calon, sunnahnya lagi ya melihat calon. Jadi ya jelas lah ya, kita biasanya sebelum menikah sudah ada khitbah melamar kan, sudah melihat calon. Kemudian penyebutan mahar dan waktu pelunasan. Maharnya disebutkan. Maka kalau misalkan maharnya nanti misalkan nyicil, ya harus disebutkan kapan lunasnya, kapan diberikan kapan. Misalkan saya terima nikahnya si A dengan seperangkat alat saya dibayar nyicil. Nah, sunnahnya lagi disebutkan nyicil dan akan saya lunasi sebulan kemudian. Ini sunnah disebutkan. Tapi kalau tidak nyicil ya disebutkan maharnya berapa. Sunnah. Kemudian sebelum akad disunahkan lagi khutbah, sunnah ya. Artinya ada khutbah, artinya khutbah ini biasanya isinya itu anjuran tentang nasihat-nasihat untuk calon suami istri ini. Kemudian sunnah lagi diumumkan resepsi, ya ada acara, makanya tapi kalau sekarang kondisinya pandemi seperti ini ya cukup mungkin hanya sanak keluarga yang menghadiri pernikahan, artinya tetap diumumkan biar orang tahu ini sudah menikah gitu ya, dan diundang. Kemudian undangan makan. Nah, ini sunnahnya lagi walimatul urus gitu ya, istilahnya bahasa Arabnya itu sedekahan, ada makanannya. Kita lumrah lah ya, kita kondangan kita lihat banyak perancisan makanan. Kemudian ada doa dan tahniyah, ucapan selamat ya. Doakan selesai akad didoakan. Kemudian doa suami untuk istri. Selesai akad nanti kan biasanya ada sang suami itu memegang kepala sang istri didoakan gitu ya. Doanya ya intinya mudah-mudahan menjadi istri yang solehah, patuh, tidak pernah membangkang dengan suaminya itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya materinya. Ini sebenarnya masih ada banyak materinya, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya itu ya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.